Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transaksi perusahaan dagang. Dalam proses pencatatan suatu transaksi, terdapat dua metode pencatatan. Kedua metode tersebut dikenal dengan metode periodik dan perpetual. Kedua metode ini memiliki perbedaan yang cukup kita ketahui dari sifatnya saja. Yang pertama ada metode periodik. Cukup tahu persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan di waktu tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak setiap terjadinya pembelian dan penjualan harus langsung dicatat harga pokok penjualannya dan persediaan barang dagang. Dicatatnya bisa tiap akhir pekan atau akhir bulan. Nah, kelemahan dari metode ini kita jadi nggak tahu tuh adanya update harga terbaru atau harga lama, dan persediaannya berapa aja yang harganya lama dan harga baru. Yang kedua, metode perpetual. Harus tahu HPP atau harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang di setiap saat. Maksudnya harus langsung dicatat harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangnya saat terjadinya penjualan dan jika ada retur penjualan. Dengan kita mencatat harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang setiap saat, kita akan mengetahui tiap harinya jika terdapat update harga. Selanjutnya, untuk penjurnalannya, terdapat perbedaan dari dua metode tersebut. Nah, yang pertama, periodik. Nama akunnya itu masing-masing. Nah, maksudnya apa masing-masing? Maksudnya komponen pembelian bersih yang ada di rumus HPP, nama akunnya tetap dan tidak berubah. Nah, rumus HPP itu kayak gimana sih? Nah, jadi rumus HPP itu yaitu persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Nah, komponen pembelian bersih itu ada pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Nah, nanti hasilnya dikurang dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, jadi komponen pembelian bersih itu ada ini. Nah, jadi contohnya, misalkan ada transaksi pembelian. Untuk metode periodik ditulis tetap pembelian. Beban angkut pembelian dicatat tetap beban angkut pembelian. Retur pembelian dicatat tetap retur pembelian. Dan potongan pembelian dicatat tetap potongan pembelian. Nah, yang kedua, metode perpetual. Untuk metode perpetual, komponen bersih yang ada di rumus HPP, komponen pembelian bersih yang ada di rumus HPP ini diganti dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, diganti dengan persediaan barang dagang semuanya. Jadi pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Beban angkut pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Retur pembelian diganti dengan persediaan barang dagang dan potongan pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Sekarang contoh penjurnalannya. Transaksi pembelian barang dagang untuk metode periodik, jurnalnya pembelian pada kas atau utang. Jika pembelian secara tunai, jurnalnya atau akunnya kas. Kalau pembelian secara kredit, akunnya utang. Nah, untuk metode perpetual, jurnalnya persediaan barang dagang pada kas atau utang. Selanjutnya beban angkut pembelian. Untuk metode periodik, jurnalnya beban angkut pembelian pada kas. Untuk perpetual, jurnalnya persediaan barang dagang pada kas. Nah, retur pembelian. Untuk metode periodik, jurnalnya kas atau utang pada retur pembelian. Untuk metode perpetual, kas atau utang pada persediaan barang dagang. Di sini lagi ada potongan pembelian. Untuk metode periodik, jurnalnya utang pada potongan pembelian dan kas. Perpetual, jurnalnya utang pada persediaan barang dagang. Di bawahnya ada kas. Nah, jadi komponen pembelian bersih yang ada di rumus HPP itu jurnalnya diganti jadi nama akun persediaan barang dagang.
baik itu pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan juga potongan pembelian. Untuk metode perpetual diganti jadi persediaan barang dagang. Nah, lanjut transaksi menjual barang dagang. Untuk metode periodik, jurnalnya kas atau piutang pada penjualan. Nah, diingatkan lagi, transaksi tunai akunnya kas, kredit piutang. Metode perpetual kas atau piutang pada penjualan, dan HPP pada persediaan barang dagang. Nah, untuk penjualan dengan metode perpetual itu dibikin 2 jurnal. Jurnal yang pertama untuk penjualannya itu sendiri, dan jurnal yang kedua untuk mencatat harga pokok penjualan. Nah, di sini untuk mencari harga pokok penjualan bukan dicari dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, bukan yang itu. Tapi untuk penjualan di sini untuk mencari harga pokok penjualan dari hasil modal, harga modal dikali barang atau unit yang terjual. Jadi untuk nyari HPP di sini, harga modal dikali quantity yang terjual atau unit yang terjual berapa. Terus ada retur penjualan. Untuk metode periodik, retur penjualan pada kas atau piutang. Nah, untuk perpetual jurnalnya retur penjualan pada kas atau piutang, dan persediaan barang dagang pada HPP. Jadi di metode perpetual ini untuk jurnal pertamanya sama dengan jurnal yang di metode periodik. Nah, selanjutnya ada potongan penjualan. Untuk metode periodik jurnalnya kas, potongan penjualan pada piutang. Untuk perpetual sama dengan periodik, kas, potongan penjualan pada piutang. Kita sekarang akan bahas contoh soal ya. Yang pertama, tanggal 20 Juni. Perusahaan membeli barang dagang dari PT Pelangi sejumlah 100 pieces pakaian seharga 5 juta dengan biaya angkut pembelian sebesar 50.000. Nah, untuk metode periodik jurnalnya pembelian pada kas 5 juta. Nah, ini pembelian ini dari harga pakaiannya 5 juta. Dan jurnal kedua ada beban angkut pembelian pada kas 50.000. Nah, atau bisa juga digabung sekaligus. Jadi pembelian dan beban angkut pembelian pada kas. Untuk pembelian 5 juta, untuk beban angkut pembelian 50.000. Nah, kasnya 5 juta 50.000. Jadi bisa sendiri-sendiri, bisa juga digabung. Kalau digabung itu kasnya tinggal dijumlah aja. Nah, untuk metode perpetual jurnalnya itu persediaan barang dagang. Nah, untuk metode perpetual pembeliannya itu diganti jadi persediaan barang dagang pada kas seharga 5 juta. Nah, untuk akun biaya angkut pembelian diganti juga jadi persediaan barang dagang pada kas sebesar 50.000. Atau bisa juga jurnalnya itu digabung, persediaan barang dagang 5.050.000 pada kas sebesar 5.050.000. Nah, ini persediaan barang dagang 5.050.000 didapat dari pembelian seharga 5 juta ditambah dengan beban angkut pembelian sebesar 50.000. Jadi totalnya 5.050.000. Yang kedua, tanggal 22 Juni. Dikembalikan 2 set pakaian karena dalam keadaan rusak dengan harga 100.000. Nah, dikembalikan 2 set pakaian berarti terjadinya retur pembelian sebesar 100.000. Nah, untuk periodik jurnalnya kas pada retur pembelian sebesar 100.000. Untuk perpetual jurnalnya kas pada persediaan barang dagang sebesar 100.000. Untuk perpetual ini retur pembeliannya diganti persediaan barang dagang. Nah, contoh soal nomor 3 tanggal 23 Juni. Sebanyak 5 pakaian dijual secara tunai dengan harga 60.000 per piece.
misalkan HPP-nya adalah 50.000. Nah, ini HPP-nya maksudnya modal, harga modalnya, dengan biaya angkut penjualan 10.000. Untuk metode periodik, jurnalnya itu kas pada penjualan sebesar 300.000. Terus lagi ada kas pada beban angkut penjualan sebesar 10.000. Atau bisa juga jurnalnya itu digabung, kas 310.000 pada beban angkut penjualan sebesar 10.000 dan penjualan sebesar 300.000. Nah, untuk perpetual, kalau misalkan itu transaksi penjualan atau retur penjualan, dibikin 2 jurnal. Yang jurnal pertama itu jurnal penjualan, dan yang kedua jurnal HPP-nya. Nah, untuk perpetual, jurnalnya kas pada penjualan dan beban angkut penjualan. Nah, kasnya ini 310.000, penjualannya 100.000, dan beban angkut penjualan 10.000. Nah, untuk jurnal pertama ini di metode perpetual sama dengan metode periodik jurnalnya. Terus jurnal untuk harga pokok penjualan, jurnalnya HPP, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 50.000. Nah, ini modalnya 50.000. Nah, lanjut tanggal 24 Juni. Perusahaan mampu menjual pakaian sebanyak 20 set dengan harga 60.000 per pieces dan menerima pembayaran hasil penjualan, diterima pembayaran atas 600.000. Jadi ini yang beli baru bayar 600.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Jadi kan kalau misalkan 20 kali 60.000 kan 120.000. Sedangkan perusahaan baru nerima uang sebesar 600.000. Berarti 600.000-nya itu sebagai piutang. Nah, untuk jurnal metode periodiknya, kas pada penjualan sebesar 600.000. Ya, 600.000 didapat dari sini. Dan piutangnya 600.000. Piutangnya itu kan kalau misalkan 20 kali 60.000 kan 120.000. Oh iya, maaf, 1.200.000 dikurang 600.000 sama dengan 600.000. Atau bisa juga jurnalnya itu digabung, kas dan piutang sebesar 600.000 nih masing-masing, pada penjualan 1.200.000. Nah, untuk metode perpetual, jurnalnya itu ada 2, yaitu jurnalnya kas dan piutang pada penjualan. Nah, penjualannya 1.200.000 didapat dari 20 kali 60.000. Nah, untuk kasnya 600 didapat dari ini, 600-nya lagi untuk piutang didapat dari 1.200.000 dikurang 600.000. Nah, untuk modalnya ini diasumsikan modalnya itu 50.000 per piece. Jadi 50.000 kali 20 sama dengan 1 juta. Contoh soal yang kelima, tanggal 25 Juni. Adanya retur barang dagang sejumlah 1 piece dari pelanggan yang melakukan pembelian dari pada 23 Juni. Nah, kan tadi 23 Juni itu terjual 5. Di sini ada retur 1 pieces. Ya kan? Nah, untuk harga per piece-nya 60.000, berarti jurnalnya itu retur penjualan pada kas sebesar 60.000. Nah, untuk metode perpetual dibuat 2 jurnal. Jurnal pertama untuk jurnal returnya dan yang kedua HPP-nya. Nah, untuk perpetual jurnalnya retur penjualan pada kas. Untuk jurnal pertama ini sama dengan metode periodik sebesar 60.000. Untuk jurnal keduanya persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan sebesar 50.000. Nah, ini 50.000 ini harga modalnya ya. Dari sini nih HPP-nya 50.000. Nah, jadi kalau misalkan dijual itu HPP pada persediaan barang dagang. Nah, kalau ada retur penjualan tinggal dibalik aja. Yang tadinya HPP-nya di debit dibalik jadi di kredit gitu, dan sebaliknya. Nah, soal ke-6 yang terakhir ini tanggal 26 Juni. Adanya penjualan 10 piece pakaian
barang dagang kepada UD Brawijaya dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini maksudnya 2/10 itu akan 2/10 dapat diskon 2% jika dibayar tidak lebih dari 10 hari. Kalau N/30 itu jatuh tempo 30 hari. Jadi harus lunas selama 30 hari. Kan ada juga tuh termin EOM. Ini artinya end of month. Nah, end of month ini misalkan harus lunas di akhir bulan. Misalkan kita beli di bulan Januari atau Februari deh. Di bulan Februari tanggal 25 dengan termin end of month. Nah, berarti otomatis jatuh temponya cuma 25, 26, 27, 28. Nah, berarti 4 hari doang tuh jatuh temponya. Kalau itu end of month. Nah, kalau misalkan dibelinya tanggal 25 Januari N/30 berarti tinggal 30 hari ke depannya aja itu tanggal berapa. Nah, jadi untuk jurnalnya ini piutang pada penjualan sebesar 600.000 karena ada terminnya. Kalau misalkan di soal itu ada termin, berarti otomatis itu penjualan secara kredit atau pembelian secara kredit. Untuk metode perpetual, piutang pada penjualan sebesar 600.000 sama dengan metode periodik. Dan jurnal keduanya, harga pokok penjualan pada persen barang dagang sebesar 500.000. Kan tadi asumsinya tuh harga modalnya atau HPP-nya per piece itu kan 50.000. Berarti 50.000 kali 10 aja sama dengan 500.000.